dua, tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan baik anak-anak, jumpa lagi dengan materi dari seni musik. Untuk pada hari ini kita akan belajar bermain gitar. Jadi alat musik petik, di mana untuk minggu yang lalu sudah kita belajar alat musik tiup, alat melalui pianika. Dan untuk pada hari ini kita akan belajar untuk kunci dasar bermain gitar. Jadi nanti ada tutorial cara cepat bermain gitar. Baik, untuk memulai acara pada pagi hari ini, kita mulai dulu dengan membaca Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan diberikan kelancaran dalam proses belajar mengajar ini. Baik, anak-anakku, untuk lebih mempermudah kalian menangkap pelajaran ini, Bapak akan tampilkan PowerPoint-nya. Baik, ini untuk pengetahuan dasarnya. Kita kenali dulu bagian-bagian dari gitar. Yang paling wajib kalian tahu adalah senar gitar, terus ada fret, ada tabung gitar untuk mengeluarkan dan menampung suara, dan ada fingerboard atau papan jari untuk menempatkan jari kalian dalam memencet akord gitar. Sudah dipahami ini. Jadi ini tabung, ini stang gitar, di dalamnya ada fret gitar, ada fingerboard, juga ada paling ujung adalah machine head. Machine head adalah untuk mengatur kencang kendornya senar gitar untuk menentukan nada yang tepat. Baik, untuk pemula biasanya kesulitan dalam membaca makna-makna dari ini. Jadi chord dasar dari gitar ada A, C, D, E, F, G, B. Dan untuk lebih memperjelas, nanti kita praktekkan bersama-sama. Nah, lihat di situ. Ini bagian dari ada kode 112, ya, itu adalah kode daripada jari. Jari untuk 1 itu telunjuk, 2 itu adalah jari tengah, 3 adalah jari manis, dan yang keempat adalah jari kelingking. Jadi kalau ada kode 0 nanti atau XX itu berarti tidak dipetik atau tidak dipencet. Baik, sampai ini ada kesulitan yang mungkin dialami, nanti boleh kita bicarakan di sesi tanya jawab. Next. Tadi di garis-garis itu berarti adalah, kembali lagi, ini garis-garis yang vertikal arah atas ke bawah itu adalah petunjuk mengenai senar gitar. Sedangkan yang horizontal menunjukkan
fret atau kolom. Nah, nanti kita akan bahas bersama ya. Nah, titik-titik hitam itu adalah bagian-bagian yang ditekan atau dipencet sehingga nanti akan timbul nada yang diinginkan sesuai dengan chord atau kunci dasar. Nah, lanjut. Nah, untuk mengenal senar gitar dimulai dari yang paling bawah, nomor 1 itu. Nomor 1 ada nada E, jadi open, jadi nggak dipencet, jadi dalam posisi tidak dipencet atau tidak ditekan, jadi open chord. Senar 2 menunjukkan nada B, senar 3 menunjukkan nada G, senar 4 menunjukkan nada D, senar 5 menunjukkan nada A, senar 6 menunjukkan nada E lagi atau nada E rendah. Bisa dipahami? Baik, kita ulangi. Senar 1 adalah nada E, senar 2 adalah nada B, senar 3 adalah nada G, senar 4 adalah nada D, senar 5 A, senar 6 E. Baik, kita kasih unjuk dengan gitar langsung. Nah, lihat di sini. Jadi tadi kalau bermain gitar kita harus kenali dulu bagian-bagian daripada gitar. Yang di sini adalah tabung untuk menampung suara yang dihasilkan dari dawai atau senar gitar. Ini yang dikatakan senar tadi, pasti tahu ya kalau senar. Yang ini kolom-kolom ini disebut fret. Jadi kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4, kolom 5. Di gitar biasanya dikasih tanda titik, mulai ganjil 3, 5, 7, 9 dan seterusnya. Baik, untuk senar 1 E, untuk tahap pertama belajar kita harus belajar metik, jangan sampai double suara. Senar 1 kita petik, boleh pakai jempol, boleh pakai pick. Dilatih sebanyak 8 kali. 2 dapat menentukan. Yang senar kedua, nada B. Senar 3, nada G. Senar 4, nada D. Senar 5, nada A. Senar 6 kembali ke E. Ini dilatih di rumah sesering mungkin. Ini melatih ketepatan kita dalam menentukan senar yang ingin kita tekan atau kita pencet. Baik, next. Setelah mengenal senar gitar, kita lanjut dengan kolom atau fret pada gitar. Ini dari ujung sisi fret 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Itu berurutan dari ujung, namanya fret 1, 2, 3 dan 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai 12 ini biasanya umumnya. Untuk pemula cukup menguasai 3 kolom atau sampai 4 kolom saja. Baik. Bagaimana kita belajar pertama tadi setelah mengenal kolom atau fret juga senar. Kita belajar
senam jari. Yang tadi 1 telunjuk itu untuk kolom 1. Jadi taruh sini kolom 1 pada senar ke-6, mulai dari senar ke-6. 1 kolom jari tengah untuk kolom 2, jari 3 atau jari manis pada kolom ketiga, kelingking pada kolom keempat. Bagaimana cara belajar menguasai kolom dan senar? Baik, kita praktekkan. Baik, kolom 1 atau fret 1 pakai jari telunjuk. Jadi jangan sampai geber atau tidak clean atau tidak bersih suaranya. Untuk pemula biasanya akan merasakan sakit pada ujung-ujung jarinya, dagunya itu. Tapi itu akan proses. Setelah seminggu biasanya adaptasi dan mulai kuat. Perhatikan, ini kolom 1, jari tengah kolom 2, jari manis kolom 3, jari kelingking kolom 4. Perhatikan di sini dekat dengan batas kolom supaya suaranya clean. Kalau di ujung jangan nyebar atau tidak bunyi atau tidak bersih. Jadi dekat ujung biasanya suaranya akan clean. Nah, itu ya, bisa dipahami. Jadi untuk mendapatkan suara yang bersih harus dekat jarinya ke batas kolom. Nah, ini dilatih mulai dari senar 6 sampai senar nomor 1. Diulang 4 kali. 2, 3. Itu sudah 4 kali, baru pindah ke senar yang kelima. Ini senam jari supaya kenapa? Jari-jari kalian kuat dan kokoh memegang senar gitar. Senar keempat. Sering lupa setelah dipencet, kalau ganti ini diangkat. Diangkat artinya gantian, jangan sampai pegang semua nanti tanganmu kram. Baik, senar ketiga. Diulang selama sebanyak 4 kali untuk mendapatkan proses penekanan pada fret-fret gitar supaya bersih dan bagus keluar suaranya. Senar kedua. Senar pertama atau senar ke-1. Nah, itu untuk proses awal belajar memetik supaya nanti kalau ada membentuk akord, jari-jari kalian sudah kuat. Kuda-kudanya dalam membentuk kunci dasar. Setelah belajar memetik, kita akan ke langkah berikutnya. Langkah berikutnya adalah mengenal kunci C. Tadi sudah dikenalkan mengenai jari telunjuk, jari tengah, jari manis, jari kelingking. Tentunya sudah paham. Nah, untuk akord atau kunci C gitar
Yang perlu diingat adalah pahami kolom, senar, dan jari yang dipakai. Setiap komposisi kunci ada 3 tahap. Kunci C, kolom 1, lihat kolom 1 yang pegang gitar, kolom 1. Nah, di situ diterangkan senar kedua 1 2, kolom 1 senar 2. Memakai jari telunjuk. Nah, ini sudah dipegang. Nah, periksa sudah kuat belum pegangnya? Sudah clean, sudah bersih bunyi. Yang kedua, ini om. Kolom 2, senar keempat, pakai jari tengah. Nah, cari jari tengah. Kolom 2, yang keempat. Senar keempat memakai jari tengah. Ini tahap kedua sudah kebentuk. Yang ketiga, kolom 3, senar kelima. Itu 1 2 3 4 5 memakai jari manis. Nah, ini sudah komplit. Maka terbentuklah susunan nada sehingga membentuk kunci C. Cukup indah suaranya. Baik, untuk berikutnya, untuk perhatian, supaya kalian paham, supaya gampang belajarnya, tolong dihafalkan. Mulai dari kolom, terus senar jari. Rumusnya ada 3, kolom, senar, jari, KSJ. KSJ, perhatikan kolomnya dulu. Kolom 1, senar 2. Ini pakai jari telunjuk. Jadi kalau salah jari nanti efeknya ruwet. Jadi untuk langkah berikutnya, kolom 2, pasti kolom berurutan. Setelah 1 2. Kolom 2, senar berapa? Untuk C, senar keempat. Jadi cari senar keempat. Pakai jari apa? Jari tengah. Ya. Jadi kalau supaya kontrolnya bagus atau tidak suaranya, jadi boleh tekan lepas, tekan lepas. Setelah itu kuat, baru tekan. Yang ketiga, kolom ketiga pada senar kelima memakai jari telunjuk. Nah. Boleh dipetik dawai gitarnya satu-satu. Sudah menemukan nada yang bagus atau indah. Di genjreng juga bisa. Baik. Next, untuk kunci setelah C yang basicnya adalah D minor. DM itu singkatan dari D minor. Nanti kita juga akan belajar D mayornya. Sama seperti awal, yang harus kita tutupkan rumusnya KSJ, kolom, senar, dan jari. Jadi urutannya kolom dulu jari. Kolom 1, senar 1, jari telunjuk. Kolom 1, senar ke 1, telunjuk. Pencet, tekan. Kolom 2, senar 3, jari senar 3, pakai jari tengah. Kolom 3, jari kolom 3, senar kedua, jari manis. Petik satu-satu. Syaratnya bunyinya harus clean. Kalian tekan
juga dibantu dengan jempol ini. Jempol ini menekan stang gitar. Jadi tekan, ini membantu. Ini fungsinya jempol ini sebagai setir. Kalau jarinya ada di bawah, dia butuh penekanan supaya clean bunyinya atau bersih. Kalau tidak clean nanti jeber, kurang tekan, jadi nggak clean suaranya. Itu perlu latihan berulang kali, jadi tetap semangat ya. Jadi tidak ada sekali jadi instan, semua melalui proses. Jadi tekan yang kuat, sudah membentuk kunci dasar D minor. Baik, next. Selalu ingat rumusnya kolom senar jari. Jadi bukan manggil. Kunci kolom 1. Senar kolom 1 tentukan senar ketiga 1, 2, 3 ditekan pakai jari telunjuk. Kolom 2 senar kelima jari terus tekan dengan jari tengah. Ini maaf salah, kolom ketiga, tetap kolom 2, jadi tidak selalu ada di kolom 1, 2, 3. Ini maaf, kalian nanti 1, 2, kolom 3 Pak, bukan. Tidak selalu seperti itu. Jadi ini semua di kolom 2 untuk senar 5 dan keempat. Yang ketiga kolom 2 senar 4 pakai jari manis. Nah, tentukan kolom 2 senar keempat itu 1, 2, 3, 4 terus pakai jari manis. Baik, coba 4 kali petik. Satu komponen, satu senar dipetik satu-satu. Setelah dipetik bersama-sama akan menghasilkan nada yang indah. Ingat, ini tuning untuk apabila ada nada terlalu rendah kita lebih kencangkan, kalau terlalu keras kita kendorkan melalui tuning ini, jadi mesin tuning. Nah. Tadi sudah belajar apa, C? D minor ke E, setelah E, F. F agak rumit juga. Kunci F. Masih ada waktu? Kunci F terdiri dari, tetap rumusnya KSJ, kolom, senar, dan jari. Kita tentukan kolom 1. Ternyata senarnya senar 1 dan 2. Nah, ini unik kalau di F. Kolom 1 senarnya 1 dan 2 ditekan melalui jari telunjuk. Nah, 2 ini ya, ini perlu kerja ekstra. Untuk memula biasanya bunyinya begini. Nah, kayak wong ngentut. Jadi perlu tenaga ekstra ini, terutama yang untuk perempuan. Perempuan kalau belajar ini ngeluh, sakit Pak, sakit. Setelah terlatih nanti akan ada hasilnya. Lihat dari video rekaman kakak-kakak yang kelas 9, sudah mereka pada mahir-mahir. Jadi kolom 1 senar 1 dan 2 dipencet
melalui jari telunjuk. Berikutnya kolom 2 senar 3 1, 2, 3 di atasnya memakai jari tengah. Wah, sudah mulai indah. Ditambah lagi kolom 3 senar keempat, hitung dari bawah senar keempat pakai jari manis. Ternyata gampang. Sudah membentuk kunci F. Kita ulangi dari awal. Kolom 1 senar 1 dan 2 pakai jari telunjuk. Nah, dicek sampai klik. Jangan tersendat-sendat atau bunyinya kurang bersih. Nah, itu. Nah, kurang bersih. Kita tekan lagi. Nah, udah bersih. Pindah ke kolom 2 senar 3. Pakai jari tengah. Kolom ketiga senar 4 pakai jari manis. Jadi kita ulang dari awal. C, D minor, ke E, ke F. Kita lanjut ke G. Kunci G. Rumusnya tetap KSD, kolom senar dari. Tentukan kolom dulu. Kolom 2 senar kelima, kolom 2 senar kelima, 1, 2, 3, 4, 5. Pakai jari tengah. Berikutnya kolom 3. 1, 2, 3, kolom 3 senar 6. Pakai jari manis. Berikutnya kolom 3 senar 1 jari kelingking. Jadi ya. Baik, berikutnya A minor. Setelah G, sebenarnya gampang rumusnya C, D, E, F, G, urut aja. Setelah G gak ada H, tapi ganti A. Ingat, C, D, E, F, G gak ada H, tapi diganti A. Gak ada H, jadi A. Kita lihat, berikutnya A minor. Ini akord yang paling banyak dipakai. A minor. Ya, di sini kolom 1 senar 2. Kolom 1 senar 2 pakai jari telunjuk. Kolom 2 senar 4, lihat kolom 2 cari senar keempat, 1, 2, 3, 4. Pakai jari tengah. Yang terakhir kolom 2 senar ketiga, pakai jari manis. Hampir nada untuk lagu-lagu melo atau lagu slow atau lagu sedih itu banyaknya bermain di nada A minor, termasuk himne SMP 2. Mulai dari A minor. Ya, jadi perluasan kunci nanti ditambah variasi akan menghasilkan nada yang indah. Jadi tolong kuasai kunci dasarnya dulu. A minor. Yang terakhir udah habis tadi. Jadi kita praktekkan. Ingat-ingat lagu dari siapa? Kuburan Band.
C A minor, D minor ke G, ke C lagi, A minor, D minor, ke G lagi, itu ya. Dari C, A minor, D minor, ke G. Nah itu biasanya paling gampang dilatih. Baik. Sampai di sini yang perlu diperhatikan dalam bermain gitar. Perhatikan tadi dari awal kalian harus kenali dulu untuk reviewnya senar gitar. Menghitungnya mulai dari bawah bukan dari atas. Ingat-ingat dari bawah, ini dari bawah. Bukan dari atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Setelah itu kenali fret gitar. 1, 2, 3, 4. Setelah itu kenali jari-jari kalian. Untuk kolom 1 biasanya pakai telunjuk, kolom 2 pakai jari tengah, kolom 3 pakai jari manis dan jari kelingking. Berikutnya, dilatih berulang-ulang. Tidak ada ilmu itu didapat secara instan, jadi diulang-ulang. Jadi tadi kalau C, Pak bunyinya nggak bagus, ya biasa pemula. Nanti lama-lama juga bersih atau jelas suaranya, clean. Setelah itu tadi yang mungkin kalian familiar lagu kuburan C A minor. Ini lebih gampang, tinggal pindahin jari manisnya saja. Udah ke A minor tinggal pindahin. C A minor, D minor, ke G, ke C lagi, A minor, D minor, ke G, ke C lagi. Oke? Ini demikian pembelajaran sederhana mengenal kunci gitar. Apabila ada kesulitan boleh WA Bapak atau ketemu langsung setelah musim pandemi nanti. Sekian, terima kasih. Harus semangat, tekun dan rajinlah berlatih. Semoga cepat mahir dan dalam bermain gitarnya. Sekian dari Bapak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.